Shalom pemirsa, bagaimana kabar setiap Anda? Pastinya luar biasa. Melihat pemandangan di tempat ini yang begitu indah dan luar biasa, saya kagum akan pekerjaan Tuhan. Sungguh memang Allah yang kita punya itu begitu luar biasa. Allah yang kreatif dan Allah yang sungguh-sungguh amat indah segala ciptaannya. Sesi kali ini saya ingin berbicara tentang berjalan di atas kemustahilan. Di dalam hidup Tuhan kita Yesus Kristus namanya tidak ada kata mustahil bagi Dia. Oleh karena itu kita sebagai anak-anaknya hari ini kita akan belajar bagaimana supaya kita bisa berjalan di atas kemustahilan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, janganlah kemana-mana. 30 menit ke depan ini bersama saya, Lanitan. Saya percaya Anda akan memperoleh sesuatu yang dahsyat dari Tuhan, sehingga ketika selesai melihat tayangan ini, hidup Anda tidak akan pernah menjadi sama lagi. Saya percaya kasih-Nya itu membebaskan, kasih-Nya memulihkan, dan kasih-Nya mengubahkan setiap Anda semua. Mari kita lihat pembahasan ayat berjalan di atas kemustahilan di dalam Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-33. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat Dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab Dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah Dia. Katanya, "Sesungguhnya Engkau anak Allah." Mari coba kita konsentrasi, kita lihat di ayat yang ke-22 dan ayat yang ke-23. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Jadi Tuhan menyuruh murid-muridnya untuk berangkat terlebih dahulu, lalu menyuruh orang banyak yang pada waktu itu ada bersama dengan Yesus untuk mereka pulang. Di ayat yang ke-23, apa yang Yesus mau lakukan? Di ayat yang ke-23, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Jadi yang dilakukan oleh Yesus menyuruh muridnya berangkat terlebih dahulu, lalu menyuruh setiap orang banyak itu pulang. Yang dilakukan oleh Yesus adalah Dia naik ke atas bukit untuk berdoa. Tahukah Anda, Bapak Ibu Saudara, berjalan di atas kemustahilan, kunci yang pertama adalah berdoa. Berdoa yang bagaimana? Dikatakan Tuhan menyuruh murid-muridnya pergi dan menyuruh orang banyak pergi. Ini bicara tentang Tuhan Yesus waktu itu berdoa seorang diri. Bicara persekutuan pribadi dengan Tuhan. Bukan cuma doa yang sekedar doa di gereja atau doa di persekutuan atau doa dengan banyak orang, bukan. Yang Tuhan mau adalah berdoa secara pribadi dengan Tuhan. Dikatakan jelas bahwa Tuhan memilih seorang diri untuk datang berdoa. Dan ketika selesai Yesus berdoa, yang terjadi adalah Yesus berjalan di atas air. Ada sesuatu yang mustahil terjadi. Bagaimana seseorang bisa berjalan di atas air? Demikianlah orang yang mempunyai persekutuan pribadi dengan Tuhan. Ada hal-hal yang mustahil akan terjadi dalam hidupnya. Karena itu kejarlah ini, Bapak Ibu Saudara. Jangan cuma kita puas dengan berdoa setiap 1 minggu 1 kali, setiap hari Minggu mungkin ketika kita di gereja.
itu tidaklah cukup. Yang Tuhan mau bukan itu, tetapi yang Tuhan mau kita itu naik ke atas bukit, kita berdoa sendirian di situ. Hanya Engkau dan Yesus, hanya Engkau dan Bapa. Karena Dia mau melakukan sesuatu yang ajaib, yang luar biasa dalam hidup Anda, yaitu Dia menginginkan setiap Anda berjalan di atas air, berjalan di atas masalah Anda, berjalan di atas setiap kelemahan-kelemahanmu, berjalan di atas setiap kemustahilan di dalam hidupmu. Kuncinya memiliki persekutuan pribadi dengan Tuhan. Ayo kita menarik diri sejenak dari setiap kebisingan hidup kita. Mungkin kita mempunyai rutinitas yang begitu padat, kita mempunyai jadwal-jadwal, agenda-agenda yang begitu memburu hidup kita. Mari ambil waktu sejenak, untuk kita mulai set, kita mulai atur jadwal kita. Setiap hari kita bisa memiliki persekutuan pribadi dengan Tuhan. Waktunya berbeda-beda, ada yang pada waktu malam atau ada pada waktu pagi-pagi benar sebelum segala sesuatunya kita lakukan. Itu terserah Anda, tidak ada sebuah aturan atau liturgi yang mencatatnya. Itu terserah Anda, waktu di mana Anda bisa benar-benar konsentrasi kepada Tuhan dan memberikan waktu yang terbaik buat Tuhan kita. Persekutuan pribadi itu menghasilkan kuasa. Persekutuan pribadi membuat seseorang berjalan di atas air. Sama seperti seorang tokoh di dalam kisah firman Tuhan, yaitu Elia. Elia mempunyai persekutuan pribadi dengan Tuhan. Elia mempunyai keintiman dengan Tuhan. Sehingga lihat, seorang Elia sanggup mengalahkan ratusan musuh di dalam hidupnya, ratusan Baal. Dia bisa hancurkan oleh karena seorang yang bernama Elia. Bukan cuma Elia saya percaya, tetapi karena dia mempunyai persekutuan pribadi dengan Allah. Mesbah disiram dengan air, lalu ketika dia berdoa, dia minta api turun dari surga. Yang terjadi adalah api itu turun dari surga dan membakar mesbah yang seharusnya menurut ukuran manusia, air dengan api bagaimana bisa bercampur. Tetapi itulah Tuhan. Sesuatu yang lahir dari persekutuan pribadi dengan Tuhan, itu akan menghasilkan sesuatu yang spektakuler dalam hidup seseorang. Karena itu, kejarlah itu, persekutuan pribadi dengan Tuhan. Kejarlah itu di dalam hidup Anda. Ambillah waktu, berikan yang terbaik buat Allahmu, dan lihatlah engkau akan berjalan di atas kemustahilan. Engkau akan berjalan di atas air-air hidupmu. Penekanan poin kedua saya yaitu di ayat yang ke-28. Dikatakan, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Nah, Bapak Ibu Saudara, murid-murid Tuhan Yesus, saya percaya bukan cuma Petrus yang ada di dalam perahu, tetapi Petrus yang spontan berespon yang pertama kali. Dia berkata, kalau itu engkau Tuhan, suruhlah aku berjalan di atas air. Dan kita sama-sama sudah baca ayat ini. Dan yang terjadi adalah sungguh Petrus dapat berjalan di atas air. Jadi respon kita kepada Tuhan ketika kita menjadi orang yang responsif untuk perkara-perkara surga, kita menjadi orang yang spontan untuk segala hal-hal yang dari surga, maka kita akan berjalan di atas kemustahilan. Jadilah seperti Petrus. Ya, kalau kita lihat background Petrus ini, dia adalah orang yang pada waktu Yesus mau disalibkan ketika Yudas datang, dia adalah orang yang pertama. Ini berespon yang negatif memang. Tetapi saya mau tunjukkan kepada Anda bahwa dia itu menjadi orang yang pertama dalam segala sesuatu yang berhubungan dengan kerajaan Allah. Waktu itu dia langsung keluarkan pedangnya dan dia potong telinga salah satu pasukan yang datang untuk menjemput, mau menyalibkan Yesus. Dan lagi dia yang dia lakukan adalah ketika Tuhan berkata, engkau akan menyangkali aku, lalu dia akan berkata, enggak mungkin Tuhan, aku tidak akan pernah menyangkali engkau. Dia adalah orang yang begitu spontan untuk hal-hal yang berbau Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jadilah orang yang demikian. Tanda kutip, jadilah orang yang nomor satu untuk perkara-perkara surga. Jadilah orang yang berkata, Tuhan, ini aku siap, aku mau ya Tuhan untuk hal-hal yang berbau rohani. Karena saya percaya ketika Anda mempunyai hati yang demikian, sikap hati yang demikian kepada Tuhan, maka engkau akan berjalan di atas kemustahilan. Ini mungkin bertolak belakang dengan budaya yang kita miliki di negara kita. Kebanyakan orang malu-malu dan sungkan-sungkan. Tetapi saya mau katakan untuk hal-hal dalam kerajaan surga, janganlah engkau sungkan, ataukah janganlah engkau malu, Bapak Ibu Saudara, karena engkau akan ketinggalan, engkau akan tidak mendapat apa-apa. Jadilah orang yang pertama dalam kerajaan surga, dalam hal-hal yang berurusan dengan surga atau perkara-perkara yang di atas. Sekalipun engkau berkata, aku tidak mampu Tuhan, mungkin itu kalau saya boleh katakan biar menjadi poin yang keberapa dalam hidupmu. Tetapi yang pertama, yes,
aku mau terlebih dahulu. Ya Tuhan, aku siap. Ya Tuhan, apapun yang kau mau, ini aku Tuhan, utuslah aku. Karena itu out of the box, keluarlah dari kotak. Jangan mau dipengaruhi oleh budaya yang kita punya, tapi ikutilah budaya kerajaan surga. Saya mempunyai pengalaman untuk urusan yang demikian. Saya orangnya juga minder, Bapak Ibu Saudara, saya juga orang sungkanan, saya juga orang malu. Saya nggak pernah punya bayangan saya hari ini bisa menjadi seperti ini, berdiri di depan kamera dan menyampaikan tentang kabar baik kepada setiap Anda. Itu tidak ada dalam kamus hidup saya. Tetapi ketika saya pertama kali bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ketika saya mendapatkan firman Tuhan yang mengubahkan hidup saya mengambil keputusan untuk Tuhan, jadikanlah aku seperti apa yang Engkau mau. Saya mau menjadi orang yang nomor satu untuk perkara-perkara Tuhan. Bukan menjadi ambisi, Bapak Ibu Saudara, tetapi saya mau menjadi orang yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan seperti apa yang saya mau, tetapi seperti apa yang Tuhan mau, yaitu menjadi orang yang responsif, spontan untuk perkara-perkara surga. Dan poin saya yang terakhir itu di ayat yang ke-29. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Kata di ayat yang ke-30, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Di ayat yang ke-31, segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Ketika itu Petrus yang dilakukan dia bisa berjalan di atas air. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, dia mulai bimbang dan dia mulai tenggelam. Bapak Ibu Saudara, untuk bisa berjalan di atas kemustahilan, engkau perlu menaruh iman kepercayaanmu bukan kepada situasi atau kondisi, bukan juga kepada manusia, tetapi harus tepat, yaitu kepada Yesus Kristus namanya. Karena situasi dan kondisi kita bisa berubah, manusia juga bisa berubah. Tetapi Allah yang saya punya, Yesus Kristus namanya, tidak akan pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Oleh karena itu, jangan bergantung kepada situasi, kondisi. Demikian Petrus waktu itu, dia menggantungkan iman kepercayaannya kepada tiupan angin. Sehingga ketika dirasanya tiupan angin, kondisinya seolah-olah tidak mendukung dia, maka dia hampir tenggelam. Ketika engkau menaruh iman kepercayaanmu kepada situasi atau kondisi, ketika situasi dan kondisi dalam hidupmu tidak menjadi baik, maka engkau tidak menjadi baik. Ketika situasi kondisi menjadi baik, engkau menjadi semangat di dalam Tuhan. Demikian juga ketika engkau menaruh iman kepercayaanmu kepada manusia, ketika manusia itu pergi, maka engkau akan kecewa. Taruhlah pengharapanmu, taruhlah iman kepercayaanmu kepada pribadi yang tepat, yaitu Yesus Kristus. Karena itu mengapa ada banyak orang kecewa? Karena orang itu menaruh kepercayaannya kepada manusia. Sehingga ketika manusia itu mengecewakan hidupnya, maka kecewalah dia. Taruhlah sekali lagi iman kepercayaanmu bukan kepada yang lain, bukan juga kepada situasi kondisi hidupmu, bukan juga dengan apa yang engkau punya, juga mungkin manusia, karena firman Tuhan katakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya sendiri, tetapi berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Karena itu sekali lagi poin saya yang terakhir, yaitu taruhlah iman kepercayaanmu kepada orang yang tepat, yaitu Yesus Kristus yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Karena itu konklusi saya, berjalan di atas kemustahilan adalah yang pertama, milikilah persekutuan pribadi dengan Tuhan. Lalu yang kedua, jadilah orang yang nomor satu untuk hal-hal kerajaan surga, atau orang yang spontan, atau orang yang responsif. Dan yang ketiga adalah jangan menggantungkan iman kepercayaan Anda kepada situasi atau kondisi, kepada manusia, karena terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya, tetapi berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, arahkan kedua tangan Anda di depan layar televisi. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, saya ada message khusus buat setiap Anda hari ini. Beberapa orang di antaramu, engkau merasa bahwa engkau itu minder, engkau merasa bahwa engkau kecil, atau engkau tidak berharga. Dengar saya baik-baik, minder pun itu bukan dari Tuhan. Sekalipun kita mempunyai budaya
yang mengajurkan kita untuk sungkan-sungkan atau malu-malu atau minder, saya mau katakan dalam nama Tuhan Yesus, saya mau cabut semua itu. Karena saya percaya bahwa orang yang minder itu tidak bisa melihat perkara-perkara ajaib terjadi dalam hidupnya, ataupun rencana Tuhan tidak bisa terjadi dalam hidup seseorang. Karena itu hari ini sepakat dengan saya mau berdoa buat setiap itu semua. Tuhan, aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus buat orang-orang yang demikian hari ini ya Tuhan. Angkat setiap keminderan ya Tuhan, gantikan dengan hati yang seperti apa yang Tuhan mau. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berkata bahwa sometimes mereka pada waktu tertentu mereka akan berdiri di hadapan raja-raja. Dalam nama Tuhan Yesus, ada beberapa orang di antaramu, engkau itu Tuhan sedang menyediakan perkara yang luar biasa di depan. Tetapi karena engkau mempunyai kelemahan yang demikian, engkau minder. Maka hari ini seolah-olah waktu itu terulur sehingga engkau tidak bisa melihat apa yang Tuhan sediakan. Saya berkata kepadamu dalam nama Tuhan Yesus, mulai hari ini setelah selesai tayangan ini, engkau akan mulai melihat ada sebuah titik awan terjadi dalam hidupmu. Engkau mulai melihat tanda-tandanya. Dan saya katakan kepadamu, jadilah responsif, jadilah orang yang spontan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jangan lagi engkau mengurung diri, jangan lagi engkau takut, tetapi engkau berkata, ya Tuhan, aku mau, ya Tuhan, aku pasti bisa bersama dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih. Aku berdoa Tuhan, setiap sakit penyakit Tuhan juga jamah, setiap kelemahan ya Tuhan. Kalau ada orang-orang yang berbeban berat hari ini, Tuhan yang memberikan kelegaan. Orang yang putus asa, Tuhan memberikan pengharapan yang baru. Karena aku percaya bersama dengan Tuhan, di dalam Tuhan selalu ada sesuatu yang baru. Terima kasih Tuhan buat mujizat-Mu, buat kesembuhan yang daripadamu. Terima kasih buat kelegaan yang begitu luar biasa. Dan terima kasih buat hati yang baru yang Tuhan berikan kepada pemirsa yang menonton tayangan Kuasa Kasih-Nya, program TV ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oleh karena itu, sampai ketemu dengan saya di waktu yang sama, hari yang sama, dan jam yang sama. Bersama saya Lanita, dan saya percaya, tetap selalu percaya bersama dengan Tuhan saya, yaitu Yesus Kristus namanya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat. Kasih-Nya membebaskan hidup Anda, kasih-Nya memulihkan, dan kasih-Nya mengubahkan hidup Anda. Tepuk tangan di atas kepala sekali lagi, kok. Sama-sama katakan firman. Firman terang di jalanku, perisai iman di setiap waktu. Lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. We go! Kebenaran yang bebaskan, selalu berikan ku kekuatan hadapi segala.
Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Selamat katakan sama-sama. Hanya di dalam namanya Yesus ya sumber pengharapan sepanjang hidupku. Lebih tinggi lagi, Bu. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Yesus ya sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Oh, 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 oh. Katakan